لدفع البلاء في الدنيا والآخرة لدفع البلاء في الدنيا والآخرة لدفع البلاء في الدنيا والآخرة لشفاء مرضانا ومرضى المسلمين عامة لحسن الخاتمة عند الموت بنور الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil bariyat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu ala alihi wa sallam anjumil zahirat wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la 'udwana illa 'alal zalimin. La haula ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. قال رضي الله عنه وقال سيد عبد الله بن علوي بن محمد الحداد يا ربي واجبرنا ووفقنا لما يرضيك عنا anta asma'u man du'i. Ujar Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wahai Tuhanku, wajiburna, sempurnakanlah hatiku, wa wafiqna lima yurdika, jadi sempurnakanlah hati kami dan beri kami taufik untuk mengerjakan segala sesuatu yang engkau yurdika, yang engkau ridai. Anta asma'u man du'i, sesungguhnya engkau maha mendengar orang yang berdoa, ya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar doa, maha kuasa untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Jadi pada hakikatnya tidak ada yang bisa berkuasa selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan kita masih tentang bagaimana Allah sifatnya Rahman dan Rahim, kasih sayang. Makanya rahmat itu dibagi dua, ada rahmat zatiyah, ada rahmat fi'liyah. Rahmat zatiyah itu adalah sebuah keinginan. Jadi bila kita hendak hendak ke masjid, itu rahmat zatiyah. Jadi kita bersyukur masih diberikan Allah rahmat zatiyah ini. Hendak menyumbang, hendak bersilaturahim, hendak tapi dalam kebaikan. Itu rahmat zatiyah. Sedangkan rahmat fi'liyah adalah pemberian nikmat. Rahmat fi'liyah ini disifatkan oleh Allah Ta'ala dalam sebuah hadis, taghlibu rahmati ghadabi. Rahmatku itu, kasih sayangku itu mengungguli daripada marahku. Aku ini juga bisa marah, tapi rahmatku, kasih sayangku kepada hamba itu jauh lebih besar rahmatku ketimbang marahku. Ya. Nah. Dalam hadis yang lain disebutkan ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in. Allah menjadikan rahmat itu berapa? Sebanyak 100 bagian. Satu aja yang diturunkan di dunia ini yang direbutkan oleh seluruh makhluk. Bukan kita aja, jin macam-macam semua. Seluruh makhluk di dunia merebutkan satu rahmat yang 99-nya masih tersimpan rapi. Maka dari itu
dengan amal, dengan ibadah, apalagi ini sudah masuk tahun baru Islam, dengan semangat, dengan niat, dengan tekad untuk terus memperbaiki diri kita. Mudah-mudahan kita dapat rahmat Allah. Rahmat yang mana? Yang di dunia kita dapat, mudah-mudahan nanti yang 99 juga terbanyak bagian kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi apa aja yang kita kehendaki, Allah Maha tahu dia. Minta apa aja, curhat aja kita, mendengar Allah. Ya Rabbi wajbur wafiqna lima yurdika anna anta asma'u man du'i. Nah, pada hakikatnya tidak ada yang berkuasa selain daripada Allah. Kita duduk di sini adalah dengan kudrat iradat Allah. Kita bisa bertemu dengan tahun baru Islam. Insyaallah mudah-mudahan kemarin atau sore kemarin sudah kita baca doa akhir tahun, tadi malam kita baca doa awal tahun, yang mungkin pada pagi ini ada yang niat puasa, mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, dan seterusnya kegiatan-kegiatan amalia-amalia. Ini adalah bagian daripada nikmat yang diberi Allah. Semua anugerah Allah. Banyak orang yang hendak bertemu dengan tahun baru Islam, tidak bisa. Malah dia sakit, malah dia koma, malah dia tidak apa-apa, tidak bisa apa-apa. Kita sehat, alhamdulillah ya rabbil alamin. Nah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikannya. Apa yang kita gawe ini semua kebaikannya Allah. Allah memberikan taufik, Allah masih memberikan kesempatan, Allah masih memberikan berkenannya. Kita masih diundang di masjid, diundang di majlis, undangan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah kita kawa mendengar. Banyak orang yang kada mendengar. Kenapa? Bersumpalan headset di telinganya. Masya Allah, telinganya bagus. Bersumpalan nang itu kada mendengar. Udah kayak orang karena belewe. Wah, ini macam-macam lah. Imba berzikir, wah betiktok pulang, kayak ini, kemudian kayak karena belewe. Bibinin bahabsian bagus, nyair, tuntung makanan, dan kayak ini. Wah, ini pulang nang ngetren, kalau apa itu nang bisa suara penyanyi dari mana? Macam-macam manusia weh ini lah. Itu mendustai orang kan dosa tahu lah. Kakanakan nang bisa duduk aja apa itu nang apa ya aku lagunya nang ini aku jangan ada paham. Malah kerasukan hantu beretaan. Nih ya, apa itu lagunya? Aduh ya Allah, manusia macam-macam ini. Dah kita nang Tuhan ini banyak ibadah amal, nuntut ilmu. Udah berapa nih? Tahun berapa? 1443 hijrah. Nabi hijrah, kita hijrah dari yang kada baik menjadi dari yang malas menjadi rajin, daripada yang kemarin kurang istiqomah, ini sudah tahun ini sudah diperbaiki. Udah berniat dah, malam tadi berdoa sudah, ya sore kemarin berdoa sudah, malam tadi diawali dengan kebaikan-kebaikan, mudahan seterusnya kebaikan. Sudah minum susu tadi malam? Binasa kurang, tinggal buka seorang aja susunya. Udah juga dipimpinkan dari malam di majlis, Allahumma barik lana fi wazidna minhu, ya, minum susu sudah. Semuanya ikhtiar. Mudahan tahun ini putih nang kaya susu tuh biar kebanyakan makan gak ada apa-apa. Tapi amun susu nenek kalau pindah kada luar pulang. Masya Allah, mudah sehat berataan lah. Nah, ia selalu mengabulkan doa-doa orang-orang yang membutuhkan. Coba kurang apa lagi sudah Allah. Yang apa aja permintaan hambanya dikabulkan. Contoh, ini ada kisah dalam kitab Usfuriyah, beberapa kali saya ceritakan. Jadi jangan sampai kita tuh bosan, malas berdoa. Karena wah ini banyak orang malas berdoa.
Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, HP jangan sering ikuti. Orang tasbih, zikir, wirid, ini gak ada HP aja. Orang berdoa Allahumma Allahumma, HP aja diikuti. Nah ngapa-ngapakah membalas, nah ngapa-ngapakah mati aja tuh kayaknya tuh. Nah, jadi ada orang meninggal dunia. Ini saya ceritakan berulang-ulang, saya ceritakan dalam taklim. Mudah-mudahan kita dengan cerita ini menambah semangat kita. Semangat apa? Semangat berdoa. Karena banyak orang sekarang ini malas wah sudah, apalagi kalau sudah pakai baju pelindung diri, oh APD namanya ya, pakai masker, minum vitamin, minum madu, wah macam-macam, Hintalo, wah itu lain pulang. Wah merasa pede betul, ndak mungkin terkena corona. Sekalinya terkena rayuan Mbak Kirana. Nah di zaman Nabi Musa alaihissalam ada orang yang ahli maksiat, ya, ahli maksiat, masya Allah, gawiannya kada baik pokoknya dah. Sampai-sampai ketika meninggal dunia ini mayat, tidak ada yang mau ngurusin. Ya bang, mandi, tidak ada yang hakun. Nang mengapani, tidak ada yang mau. Menyembayangkan, tidak ada yang mau. Bahkan oleh kampung itu, oleh masyarakat itu dibuangnya ke sampah mayat itu. Rupanya masyarakat ini sarik benar sudah. Mayat ini hidupnya menyusahkan orang, membuat keonaran, menjadikan lingkungan itu kada baik karena dia melakukan maksiat yang berketerusan sampai mati. Masyarakat kada senang. Ringkas cerita, Nabi Musa diberikan wahyu oleh Allah, ya Musa, ada hambaku namanya si fulan, alamatnya di kampung ini, dia sekarang dilempar oleh kaumnya, masyarakatnya ke sampah. Nabi Musa ini takjub juga ini, padahal itu adalah waliku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kau selesaikan kewajiban orang yang hidup terhadap mayat tersebut. Langsung Nabi Musa jalan, tanya mana kampung ini. Oh di sana aja orang. Sampai di kampung, adakah orang meninggal ngarannya si fulan? Ada. Apa pian namanya? Itu kami buang di sampah itu nah. Enggak, saya pengen tahu mana orangnya. Di bawah itu orangnya. Oh. Kenapa jadi dibuang? Oh, kata penduduk di situ begini maksiatnya. Kami tidak ada yang mau. Jangankan kami, istrinya aja tidak senang. Jangankan istrinya, darah dagingnya aja anaknya nggak senang dengan pekerjaannya itu. Makanya kami buang. Nabi Musa ini bingung. Ujar Nabi Musa, maka Allah menyuruh aku nih, menyuruh mengerjakan fardu kifayah kepada dia. Dan ujar Allah, inya tuh waliku. Wah, bingung ini nih. Coba pulang curhat kepada Allah. Ya Allah, ulun sudah sampai. Iya. Terus kampung itu tidak ada yang mau menerima jasadnya. Jasadnya aja tidak mau menerima, dibuang. Apa ujar Allah berfirman kepada Nabi Musa? Ya Musa, memang betul hambaku itu ahli maksiat dia. Cuman ketika dia hampir sudah nazak sakaratul maut, sempat dia curhat. Sempat dia bermunajat. Nah aku ini, jadi Allah Zat Rahman Rahim. Ini pembahasan kita. Aku ini Zat Rahman Rahim. Bagaimanapun itu tetap hambaku. Kayak apa aja perbuatan maksiatnya hambaku, tetap hambaku dia. Apalagi dia di akhir sedikit lagi waktu, orang-orang tidak ada yang dengar, cuman aku yang dengar rintihan dalam batinnya. Ujar Allah, ikam tahulah Musa. Nggih. Musa ini termasuk orang di Tanjung juga kira-kira.
perbatasan awan kalua itu. Inya itu hendak meninggal tuh sempat minta 3 awan aku, 3 hal nya minta. Makanya aku kabulakan. Ika hendak tahu kah? Inggih, hendak tahu nang apa nang 3 itu. Ujar Allah ketika dia hampir sakaratul maut, dia mohon kepada aku, ya Allah, ulun ni hamba pian, ulun ni banyak dosa, banyak maksiat, pian tahu wae ulun ni gawian nang kayak ini nah. Ulun ni susah betul ya Allah, karena di dalam diri ulun ni ada 3. Nah yang 3 ini ulun tidak bisa menghindari. Pertama, saya tidak bisa menghindari yang namanya di dalam diri ulun ni ada hawa nafsu. Nah, ini kadang-kadang dihilangkan. Yang kedua, di dalam diri ulun ni ada namanya teman, lingkungan. Yang ketiga, di dalam diri ulun ini ada iblis yang selalu merayu. Ulun kada kesandangan, tahu lah kamu kada kesandangan, ndak mampu. Nah, karena ulun ini banyak betul berbuat dosa dan pian tahu juga keadaan ulun. Nah, ulun minta ampun, ulun mengaku salah. Siapa nang kada mau mengampuni orang yang mengaku kesalahan? Polisi itu ya kamu. Amun kita bujur-bujur mengaku kesalahan, insya Allah ringan hukuman. Tapi amun kita berdusta, awas sih kamu. Biarkah? Enggak pak, saya bukan pak. Tahu pas inya, hikam hati-hati aja. Jingkar, tahu lah jingkar. Tapi karena si hamba tadi betul-betul memohon, ulun salah, ulun khilaf, ulun begini. Nah, apalagi di dalam diri itu ada 3, ulun tidak bisa mengelak, ya Allah, berikan kasih sayangmu kepadaku. Nah, jadi ujar Allah Musa, kayak apa aku lagi sudah, aku ini penyayangan. Kita jangankan Allah, kita aja awan anak, kayak apa kelakuan anak, nakalnya kelakuan anak, macamnya kelakuan anak, tapi nya baik-baik. Bah, ulun banyak-banyak minta ampun bahai. Memang sertifikat nang di ujung tuh ulun manggil bahai, ulun sekolahakan bahai. Tapi duitnya ulun bari pian juga. Ada kalau Senin minta duit semalam, itu duit sertifikat tanah pian juga ulun sekolahkan. kayak apa aja kelakuan anak yang namanya kita orang tua, ya sudah, jangan lagi lah. Nah, itu baru apalagi nih Allah sifat Rahman Rahimnya. Nah, ujar Allah Musa, seketika itu juga ku ampuni dosa-dosanya. Nah, cuman orang kada tahu. Ini sudah parak terakhir. Yang kedua, orang itu juga curhat, ya Allah, ulun ni bujurai awak kada baik, tato hibak di awak macam-macam gambar. Ada kan nambah tato sini? Gawian ulun ni kada baik macam-macam. Tapi ulun senang bila ada orang tulakan kamu sigit, senang aku melihat. Walaupun aku ada tulaknya sidin, ya aku sekak. Orang ya hayu ya qayyum, cek doi kong. Tapi ulun senang melihat bubuhannya tuh senang benar. Cuma ulun kada sawat-sawat karena ulun bergelimang dengan maksiat. Nah, dengan sifat Rahman Rahimmu ya Allah, karena ulun bagaimanapun senang dengan orang-orang yang berbuat kebaikan, ya Allah, ulun memohon ampunan Engkau. Ujar Allah, leh awak ni. biar kita paham kayak apa aja ikam ngaran ikam sayang awan orang-orang berbuat kebaikan, ya sudah ku maafkan. Ya. Ini seorang sudah kada ke pengajian, sarik pulang orang pengajian. Seorang sudah kada bahabsian, sarik awan borong bahabsian. Noh apa aja nyaring-nyaringnya. Sunging taling aku tahu lah kamu. Sarik sidin. Tapi pas orang elektron salonnya tuh hadapakan ke rumahku. Rumahnya si Didi dari pemain juga. Nah, yang ketiga, ujar orang itu Musa, ya ikam tahu, jadi ku ampuninya.
Ya Allah, ulun ini memang kada baik, memang jelek, memang maksiat, cuman ulun senang dengan hamba-Mu yang soleh. Tadi dengan pekerjaan orang, kalau ini dengan hambanya yang soleh. Kalau saja ada dua, di sini hamba yang soleh, di sini hamba nang kada baik, ulun walaupun ulun menggawi nang ini, tapi ulun senang orang nek. Acak aja ulun menongkrakan guru tuh sandal kah? Walaupun sandal ulun ke tempat diskotik terus. Ujar Allah, karena aku penyayangan awan hamba, ku ampuni dosanya, ku jadikan dia kekasihku. Nah, kayak itukah kisahnya ujar Nabi Musa. Ya, akhirnya Musa yang memandikan, mengafani, menyolatkan dan menguburkan. Jadi orang kampung, akunya ikan memandi, itu orang kada baik. Ini sudah diampuni Allah. Pian sahabat Musa alaihi salam. Masya Allah, akhirnya orang kampung senang. Jadi kuburannya ibaratnya bahasa kita ini diziarahi, diilangi. Walaupun tadi ujung-ujungnya jadi wali, tapi jangan menuruti pian. Ini boleh kayaknya kartu pemiring. Orang kenapa? Ada guru bagi saja, kada apa-apa, ini proses saja. Yang penting terakhirnya kayaknya kalau pindah mendadak seorang. Yang menuruti orang, kalau pindah asik bereme gini nah, 1 awan 9 ngaranya kabau tuh bahari teh kamu. Nuruti. Kalau pindah asik mau urut kartu jantungan, kada saud bertobat, ya. Tuh kisah lah. Artinya apa hikmahnya? 1, kayak apa aja dosa kita banyaknya, nih tahun baru, baiki, semangat baru. Hijrah kita, al-muhajiru man hajara ilaih. Dah nang gawian nang bahari-bahari kada baik hilangakan, ganti nang baik-baik. Semalam kada suah ke pengajian, wayah ini tulak ke pengajian. Apalagi sudah kita ini pacangan matian. Ya, banyak nang kada ada apa-apa, blok mati pengumuman. Oh, hari-hari pengumuman. Itu jadi pelajaran, kafa bil mauti wa'iza. Cukup dengan kita melihat orang yang meninggal sebagai pelajaran, pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dikira orang bujuran ada yang meninggal. Telah berpulang ke rahmatullah, daing mah biasa binti Muhammad. Wih, ujian tukang talkin, alhamdulillah ada pulang nang utaknya. Ujian tukang mandi mayat, alhamdulillah ada nang mati, mandam kemandi. Ujar nang mukaddaman, malam ini kita siap-siap. Wal, ini ada nang mati pulang walai. Nang bisi hotel tuh nang mati orangnya. Pindahnya walai malam ini mukaddaman. Bila mukaddaman walai pindah banyak nih anunya. Jadi bagi-bagi rezeki juga, nang tukang talkin dapat job juga, nang tukang mandi dapat juga, apalagi, nang tukang mukaddam, tahu mukaddam, nang kelompok sejus tuh, ini pinanya bos ini yang mati biar, soalnya bosnya pemalar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bubuhan mentung mengaji bubur kacang aja. Masya Allah, mudah sehat barataan lah. Ya. Nah, jadi selalu mengabulkan doa orang-orang yang membutuhkan, menghilangkan keburukan, dan Dia Maha Pengasih dari semua yang berjiwa kasih. Nah, jadi ingati bila kita hendak keluar rumah, bacaannya supaya terhindar dari wabah penyakit, terhindar dari bala, terhindar macam-macam. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Allahumma inni a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajruhu hadir. Dibaca 7 kali. Hafal lagi kalau? Bismillah, Bismillah, Bismillah. Hanya Allahumma inni a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajruhu hadir. Kada panjang handap baca, nyaman dibaca sambil bersepeda motor kah? Kalau keluar rumah sambil menyetir kah? Kada mesti di apa?
di rumah, begitu sudah keluar rumah bismillah tawakkal 'ala Allah, masuk mobil bismillah bismillah bismillah. Allahumma inni a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajruhu hadir. Cak bahasa kita dengan nama Allah, dengan nama Allah, dengan nama Allah. Sesungguhnya saya memohon kepadamu ya Allah, berlindung kepadamu ya Allah dengan kekuasaanmu, dengan kemuliaanmu dan kehendakmu. Ulun berlindung daripada min syarri, dari sesuatu yang jahat, ma ajruhu hadir, yang akan menimpa diriku. Insya Allah selamat, walaupun kita kemana-mana ya, yang namanya kita bergaul apa macam ya, seperti ulun kemana kesana kemari macam-macam ya, bismillah bismillah bismillah. Allahumma inni a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajruhu hadir. Itu sudah saya share di grup kelak. Pak Amri sudah ada di grup, baca ya, di grup pelita sudah di share itu. Sini ada grup meninjau, ada juga Mbak Nasir ada, nanti bisa saya kirim, kamu share aja di grup ya. Oh ini kan canggih, tidak perlu ditulis-tulis, capek aja nulisnya, ngapain. Lo HP-nya digunakan untuk ilmu. Ini kalau mau Facebook, kau jam game aja, kayak ini kemati juga. Iya, HP-nya digunakan untuk ibadah ya, dapat ilmu dicatat, atau kesimpulan ustadz siapa, habib siapa, catat, kirim di grup, nah dapat pahala kita. Itu orang digunakan. Jadi bila orang ceramah dicatat bagus-bagus, di mana aja ceramah siapakah, habib ke siapakah, dapat intisarinya apa macam. Nah kayak tadi tuh, nang orang maksiat tadi sempat dia minta 3 macam tadi awan Allah, catat ini, nah kikis dikirim, dapat ilmu barataan. Maklum bah ini kita lah urusan nuntut ilmu nih rajin maka dapat ingatan, tapi awan duit ingatan. Awan orang berhutang ingat si anu tuh belum bayar rasanya tanggal ingat ya kan. Tapi bulikan apa nang disampaikan guru nang 3 nang pas orang tuh hendak mati itu apa di sini kok ingat lagi kan, nah kebeluman hilang gurunya lagi. Tapi amun duit masya Allah. Iya. Selanjutnya beliau radhiyallahu anhu berdoa memohon agar Allah mengakhiri umur kita dalam keyakinan, amin ya rabbal, hidayah dan jalan yang lurus. Siapa yang berdoa nih? Habib Ahmad bin Zaid bin Ali al-Habsyi. Ya Rabbi waqtim bil yaqin wa bil huda a'marana wa zaygha anna fadfa. Wahai Tuhanku, akhirilah umur kami dengan keyakinan dan hidayah, dan cegahlah kami agar tidak menyeleweng. Nah, ya Rabbi waqtim bil yaqin wa bil huda a'marana wa zaygha anna fadfa. Ya. Keyakinan adalah iman. Jadi kita minta kepada Allah sesuai dengan permohonan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini, minta kepada Allah keyakinan. Itu adalah iman yang melekat kuat. Jadi yakin itu keimanan. Apa arti iman? What's the meaning iman? Do you know? Percaya. Iman itu artinya percaya. Jadi yang disebut keyakinan itu adalah sebuah kepercayaan yang kuat betul melekatnya. Disebut namanya yakin. Ikam yakinlah ada hantu. Oh, di mana? Di sana. Saking yakinnya buka. Bujur gak ada hantu. Iya, aku melihat bergarak-garak. Caranya kucing kan. Nah, jadi saking yakinnya dia, kenapa dia yakin? Karena ini percaya, gitu loh maksud saya. Karena dia percaya. Di situ ada hantu. Iya kah? Iya. Kamu percaya. Kok tadi lari? Iya, aku percaya. Saking kuat kepercayaannya, lalu inya yakin. Nah makanya
Keyakinan adalah iman yang melekat kuat dan menguasai hati. Nah, lalu hatinya takutan. Paham Pak? Kita iman kepada Allah. Yakin tak Allah itu ada? Yakin. Yakin tak Allah itu memberi nikmat? Yakin. Yakin tak Allah itu memberi siksa? Yakin. Karena keimanan yang melekat betul, kuat, menguasai hati kita, sehingga kita yakin. Dia ada yakin, ainul yakin, haqqul yakin, kamalul yakin. 4. Yakin, ainul yakin, haqqul yakin, kamalul yakin. Nah, sekarang kita dengan Allah tingkatan keberapa? Apa yakin aja kah? Apa ainul yakin kah? Apa haqqul yakin kah? Apa kamalul yakinkah kita kepada Allah? Kalau orang yang sudah sempurna kamalul yakin, tidak ada mengeluh, ketawa terus, happy terus. Kalau masih ya Allah kayak apa ini, kayak itu masih turun ke bawah. Musim pandemi begini Ustaz, semua kosong, tidak ada guna-guna itu. Proposal tidak ada guna-guna. Kalau seperti begini terus 2 tahun, banyak yang mati. Kenapa? PC-nya susah dicari, tagihan tidak ada, proyek-proyek baru tidak ada, semuanya PPKM. Nah, itu namanya masih baru yakin-yakinan. Belum ainul yakin, belum haqqul yakin, belum kamalul yakin. Kayak apa ya contohnya? Umpama kita hendak tolak haji, manasik begini. Apalagi dulu ya, kalau dulu kan kita susah melihat Ka'bah itu. Wah, ini kan di mana aja ada Ka'bah. Banyak wah ini wali. Kenapa kau melihat Ka'bah? Di mana? Di TV aja sini. Kalau dulu kan susah Pak ya, susah. Di HP juga pengen live ke Saudi enak. Nah, yakin. Yakin enggak Bapak nanti pergi haji? Yakin. Saya sudah nyetor. Yakin enggak di sana itu banyak amalan-amalan yang mana apabila kita beramal di Mekah, jumlahnya, derajatnya, pahalanya 100.000? Yakin. Yakin enggak Bapak kalau di Madinah itu satu kebaikan berubah menjadi 10.000? Yakin. Pian tolak belum Jasidin. Tapi ya, yakin. Yakin adanya Allah? Yakin. Yakin adanya sorga dan neraka? Yakin. Tapi kita kada tahu, belum pernah menemui. Tapi kita ya yakin. Bapak yakin ada siksa kubur? Yakin. Di mana Bapak tahu? Saya mendengarkan orang nalkin, ya fulan anna su'ala munkar wa nakir fihi haqqo. Wahai fulan, bahwasanya pertanyaan munkar nakir itu adalah benar. Wa anna adzabal qabri haq, sesungguhnya siksa kubur itu benar. Nah, yakin. Sudah pernah masuk kubur? Belum. Tapi ya yakin. Kita begitu juga kepada Allah. Yakin? Yakin. Hari ini yakin enggak Allah memberi kita rezeki? Yakin. Urusan banyak sedikitnya aja lagi nggak tahu. Yang jelas ya yakin. Kalau sudah imannya semakin kuat, terus dipupuk terus, naik ke derajat ainul yakin. Oh, kisah orang nantulak haji tadi Pak. Begitu sudah yakin, Masya Allah, Bapak tahun ini berangkat, tolong diselesaikan administrasi dan pelunasan. Wah, sudah sirin mantap, tak selesai. Dapat baju, dapat ini, Masya Allah. Yakin Bapak pahala haji itu besar? Yakin. Ini bukan yakin lagi, naik ke sudah ainul yakin. Apa ainul? Matanya melihat. Oh, sampai di Ka'bah, Masya Allah. Sampai di Arafah. Ringkas cerita, haji dilaksanakan sidin. Dari yakin tadi berubah menjadi ainul yakin. Masya Allah. Sudah melihat Ka'bah. Kada kisah lagi Jasidin. Kada melihat lagi aku di TV. Ku japai Ka'bahnya. Nah, Masya Allah. Artinya
kalau kita kembalikan kepada iman, kalau sudah orang itu imannya mencapai derajat ainul yakin, Masya Allah, tidak ada keraguan sedikit pun. Allah al-khair wa syarru bimasyiatillah. Allah yang memberikan nikmat, Allah yang memberikan rezeki, yakin. Kenapa? Usahaku ada, aku yakin Allah pasti memberi rezeki. Naik keyakinan orang tadi, iman orang tadi menjadi ainul yakin. Lalu naik lagi dia, terus dia pupuk iman, kan iman ini kan turun naik. Betul kayak yang sebuting juga. Paham? Kadang mau paham mana lu? Ya. Akhirnya naik menjadi hakul yakin, Masya Allah. Sidin bulik dari Mekah, wah kisah pokoknya ikam di Mekah nyaman nih kam. Masya Allah, kita beribadah tuh tidak ada mikir macam-macam, tenang betul. Nah ini sudah derajat orang itu menjadi hakul yakin. Iman orang tuh hakul yakin. Tidak pernah merasa capek dia beribadah, tahajud, sedekah, tidak pernah kepikiran apa macam orang lain duitku juga aja, aku semalam kada berduit, wah ini diberi Allah duit, ku berikan lagi untuk Allah. Tidak pernah keyakinannya luntur sedikit pun, naik dia menjadi hakul yakin. Itu namanya sudah tingkatan ma'rifat kepada Allah. Paham tak yang saya maksud ini? Ya, dari urutan yakin, ainul yakin, hakul yakin. Sidin tadi nang datang di Makkah sedikit bagi Ka'bah, sedikit bagi ini, Masya Allah. Padahal tulak umrah 9 hari aja. Nang kayak udah 10 tahun diam di Makkah. Wah, kisah ini. Kenapa Sidin suah ke sana? Paham? Lam yazuk wala yadri. Seseorang tidak bisa merasakan kalau dia belum tahu. Dan sekarang Sidin sudah ke sana. Jadi walaupun cuman di Madinah 2 hari, di Mekah 4 hari, 6 hari, PP 2 hari, 8 hari, ya. Tadi yang di Jakarta sehari 9 hari jadi. Tapi Masya Allah, yakin betul beliau, bahkan hakul yakin. Karena sempurnanya imannya tadi berubah menjadi kamalul yakin. Masya Allah. Kalau sudah orang kamalul yakin ini namanya orang yang ma'rifat kepada Allah. Setiap pandangannya zikir kepada Allah. Wah ini sudah lain tingkatannya nih. Setiap omongannya zikir kepada Allah. Setiap apa aja dia bergerak zikir kepada Allah. Itu nang uji orang ahli tasawuf, gerak dan diam Allah. Itulah ma'rifat. Karena sudah makamnya kamalul yakin, sempurna keyakinannya. Pertanyaannya, kita di tingkatan yang mana? Yakin, ainul yakin, hakul yakin, kamalul yakin, atau kadada yakin? Ayo. Nah mana kita? Siapa yang bisa jawab? Kita nih, masing-masing nih, yang sekarang sudah memasuki 1443 Hijriah nih nah. Sudah umur kita sekian. Mana tentang iman kita itu? Apakah masih diyakin aja kah? Apakah naik sedikit kepada ainul yakin kah? Ibadahnya istiqomah? Kalau masih diyakin aja nih, masih maju mundur, hendak tulak ke majelis, macam-macam kada jadi. Loh, Bapak kok enggak jadi berangkat, Pak? Tadi itu hendak tulak pinasan. Nah, maju mundur. Loh, tadi sudah main nasi sepeda motor, hendak ke majelis. Hari pindah muruk aja sih kan. Kalau pindah kena hujan masuk angin aku, bila batuk-batuk salismaan kena corona kada jadi. Tapi yakin, besar pahalanya. Tapi kalau sudah orang tingkatan kehakul yakin, Pak iku lo Jawa iku gak apa-apa kan ya, udan ya ora apa-apa. Sing penting ya ana mantel ngene iki lho. Tahu mantel? Iya. Ini namanya orang sudah tingkatan hakul yakin. Tulak sidin, Masya Allah. Sekalinya isuknya hujan tapas. Tahu lah hujan tapas? Labat banar hujan. Pak D, ya salat neng kene ae. Wah, aku wis wiridan kok. Aku wis istiqamah kok nek salat ning masjid.
Lah iku banjir Pak De, emoh aku pokoknya mantep ini ngarannya hakul yakin benar sidine. Lho kena sakit lah Pak De, ya ora apa-apa nek sakit ya sakit ngibadah daripada sakit biasa ngono. Nah, kita kemplang. Masya Allah. Padahal nang bini melarang, nang anak melarang, maksudnya jangan berangkat kena hujan lebat itu Pak. Wah nggak apa-apa nek sakit ya sakit nek orang sing maringi Gusti Allah kok nek apa loro ya wis ngono nggak apa-apa. Yang penting mudah-mudahan saged ngibadah. Tulak sidin, Masya Allah sehat. Nah itu namanya sudah tingkatan orang hakul ya yakin. Ada tingkatan yang kamalul yakin. Pak Haji tega jokani masjid itu PPKM Pak Haji. Ya kan orang Bugis punya lakinya tuh Pak Haji. Kalau punya bibini itu haji perempuan. Dan nanti kalau sakit aku juga yang repot. Ujian yang bini, ujian yang laki. Tiga masalah, tiga corona. Mau sarik biar Salim kadang ngantuk tuh, Salim ngantuk tadi. Tiga corona. Loh, itu sudah itu aneh gubernur Israng, Pak Israng. Itu sudah ada PPKM. Iya, ini kata Pak Jokowi diperpanjang tahu enggak kamu? Tiga. Loh, nanti kalau sakit gimana? Itu tetangga kita kemarin. Baru 2 hari sakit langsung lisu. Maksudnya pulang. Pulang kemana? Serayu. Makalah kisahnya laki bini nih kisah. Tapi sidin surah kamalul, Masya Allah, saking mantapnya urusan penyakit itu bukan urusanku, urusan Allah. Yang penting mau pakai masker sidin. Kadang gampangkan nikah maskernya, tapi bahelai. Tapi bahelai. Tapi nih diulesin masker, manjurnya. Ujian yang bini itu kayak apa? Amun sawan disirin masuk corona, kutampar. ini manusia yang sudah kamalul yakin sempurna. Tulak sidin pasti di musigit kada ada orang sekalinya. Lockdown cari sidin kaum buka masjid. Sidin sarik. Anu Pak Haji, kita dilarang RT. Sini aku kena mau urusi RT-nya. Apa itu RT melarang-larang? Ajen di sini sorangan. Begitu ajen. Ujar kaum, kada ada orang datang, orang lockdown semuaan. Di sini banyak nakana Covid. Apa aja sidin ini bungul berataan sarik sidin. Masya Allah, ini namanya kamu yakin. Isuk mati sidin. Masya Allah, mudah-mudahan kita berdatang panjang umur, sehat badan, murah rezeki, anak cucu kita beriman saleh salehah, dan mudah-mudahan kita sakeluargaan selamat dunia akhirat, dijauhkan dari mara bahaya wabah penyakit. Mudah-mudahan seluruh jamaah Masjid As-Salam dan juga tetangga-tetangga di sini dan juga orang-orang yang suka berinfak membantu ini masjid, semoga semuanya dipeliharakan Allah, dijagakan Allah, karena Allah zat yang maha penjaga. Sebaik-baik penjagaan, sebaik-baik pemeliharaan adalah pemeliharaan Allah. Wa anta khairul hafidin. Mudah-mudahan kita pada tahun 1443 Hijriah ini Allah berikan bimbingan terus, Allah berikan petunjuk, Allah berikan perlindungan, Allah berikan kesempatan, Allah berikan panjang umur sehingga kita dapat beribadah dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan pada waktunya nanti kita mendapatkan husnul al-hadiniyah wa al-niyatin salah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya Karim, wa'fu anna rahman, wa'fu anna rahim. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tariyaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-Adhhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ibdal. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi baqina fid din wa 'allimna rusda rabbi zidna 'uluman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.
Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karim, la haula